Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya sebuah kota di pegunungan bisa jadi saksi bisu dari zaman Danau Purba, jadi panggung kemewahan Eropa, jadi lautan api perjuangan, sampai akhirnya jadi tempat lahirnya semangat dunia ketiga? Nah, kota itu adalah Bandung, dan ini dia kisahnya. Paris dari timur. Wah, kedengarannya keren banget ya. Tapi di balik julukan yang megah ini, ada cerita besar loh tentang ambisi, citra, dan sejarah. Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin gedung-gedung keren dan jalanan yang ramai, kita harus mundur jauh ke belakang. Bayangin, dulu di sini isinya cuma air. Untuk benar-benar ngerti Bandung, kita harus mulai dari awal banget. Sebuah danau raksasa. Coba bayangin deh, ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum ada nama Bandung, manusia purba itu hidupnya di pinggiran danau raksasa ini. Waktu terus berjalan, dan wilayah ini jadi semacam arena perebutan pengaruh, mulai dari kerajaan Sunda sampai Mataram. Kawasan yang kita kenal sebagai Priangan ini emang udah dari dulu jadi pusat peradaban. Nah, soal namanya sendiri, Bandung, ini juga seru ceritanya. Ada yang bilang dari kata bendung, karena ngebendung aliran sungai. Ada juga yang bilang dari bandungan, yaitu sepasang perahu yang jalan beriringan. Mana yang benar? Siapa tahu. Tapi yang jelas, air adalah DNA pertama kota ini. Oke, dari zaman kuno, sekarang kita lompat ya, fast forward, ke era yang bakal ngubah Bandung total. Era yang bakal memoles kota ini jadi permata yang berkilau dan ngasih julukan yang kita kenal banget itu. Yap, era kolonial sudah tiba. Angka ini penting banget, 1810. Sebuah jalan raya super panjang dibangun menembus pedalaman Priangan atas perintah Daendels. Jalan ini bukan cuma aspal dan batu loh, ini tuh semacam game changer yang memompa kehidupan baru ke sebuah desa kecil, mengubahnya jadi kota, dan ngebuka gerbangnya ke dunia luar. Gara-gara jalan itu, datanglah para pengusaha perkebunan. Dari kebun, datanglah duit yang banyak banget. Nah, duitnya ini dipakai buat apa? Ya buat bangun kota. Makanya muncul deh bangunan-bangunan megah gaya Art Deco. Gedung sate, Savoy Homan, itu semua bukan cuma bangunan, tapi semacam statement status. Ini loh Eropa di tengah surga tropis. Arsitektur cantik, toko-toko mewah, udaranya sejuk kayak di Eropa. Lengkap sudah. Dari sinilah lahir julukan legendaris itu, Paris Van Java. Bandung udah bertransformasi jadi panggung kemewahan, sebuah fantasi kolonial di tanah Jawa. Tapi, kemewahan ini kan dibangun di atas pondasi yang goyang. Kilau Paris Van Java ini nggak bakal lama, karena sebentar lagi bakal diganti sama kobaran api perjuangan yang bakal membentuk ulang identitas kota ini selamanya. Dan bener aja, Perang Dunia Kedua pecah dan mengubah segalanya. Pendudukan Jepang, terus perjuangan kemerdekaan, semua itu merenggut kemewahan Bandung. Kemewahan hilang diganti sama penderitaan, dan wajah kota ini berubah total. Di puncak-puncaknya perjuangan, ada ultimatum nih dari sekutu. Serahin senjata kalian atau kota ini kami hancurkan. Tapi para pejuang Bandung punya pilihan ketiga. Pilihan yang gila. Mereka memilih buat membakar kota mereka sendiri. Bandung Lautan Api ini bukan soal kekalahan, ini soal sikap. Kalau kami nggak bisa punya, kalian juga nggak bakal bisa. Tapi dari abu dan puing-puing itu, Bandung bangkit lagi. Dan hebatnya, ia bangkit dengan peran baru yang nggak disangka-sangka. Bukan lagi jadi kota perang, tapi justru jadi panggung perdamaian buat seluruh dunia. Keren kan? Catat tahunnya, 1955. Coba bayangin, para pemimpin dari seluruh Asia dan Afrika, banyak yang negaranya baru aja merdeka, ngumpul di Bandung. Kota yang satu dekade sebelumnya jadi lautan api, sekarang jadi tuan rumah buat harapan baru dunia. Dari pertemuan inilah lahir yang namanya Dasasila Bandung. Intinya apa? Intinya soal persamaan hak, jangan ikut campur urusan negara lain, dan ayo kerjasama. Prinsip-prinsip inilah yang jadi semangat Bandung, yang menginspirasi gerakan non-blok dan jadi pegangan negara-negara yang ogah terseret perang dingin. Kebayang nggak perubahannya? Dari kota yang di bumi hanguskan buat ngelawan penjajah, sekarang jadi simbol solidaritas global buat bangsa-bangsa yang senasib. Bandung berhasil menemukan kembali jiwanya, dan kali ini sebagai mercusuar perdamaian. Nah, semangat buat terus berubah dan berinovasi ini ternyata nggak pernah mati. Yuk kita lihat wajah Bandung sekarang, si ibu kota kreatif Indonesia.
Sisa-sisa kemewahan Paris Van Java itu emang masih ada sih, kita masih bisa rasain di sudut-sudut kotanya. Tapi energi utama Bandung sekarang itu bukan lagi dari kebun teh, tapi dari ruang-ruang kelas di kampusnya dan studio-studio kreatif anak mudanya. Energi kolonial udah diganti sama semangat inovasi. Jadi Bandung hari ini itu apa sih? Ya dia itu ibu kota provinsi yang super sibuk. Dia rumah buat kampus-kampus top kayak ITB dan Unpad. Terus jadi magnet juga buat seniman, desainer, sampai anak-anak startup. Semuanya itu dibungkus dalam pesona sejarah dan alamnya yang emang juara. Dari dasar danau, jadi Parisnya Jawa. Dari lautan api, jadi inspirasi dunia. Bandung ini kota yang nggak pernah berhenti berevolusi. Pertanyaannya sekarang, setelah ini semua, kira-kira babak baru apa lagi yang bakal ditulis sama Bandung?